السلام علیکم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، اللہ جل شانہ نے اپنے فضل و کرم سے، احسان سے ہمیں مسلمان بنایا ہے، بلکہ اللہ نے اس امت کا نام مسلمان رکھا ہے. هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا. اس کتاب سے پہلی جو کتابیں اتری ہیں، اور اس کتاب میں بھی اللہ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے. تو یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے اور سب سے بڑی دولت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد. Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah beliau memuji-muji Allah Subhanahu wa taala, berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau telah mengatakan, dengan karunia ihsan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita sebagai orang Islam, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memanggil kita sebagai orang Islam di dalam kitab-kitab terdahulu dan di dalam Al-Quran sendiri. Huwa sammakumul muslimin wa min qabl. Allah Ta'ala telah memanggil kita di dalam kitab-kitab terdahulu, bahkan di dalam Al-Quran, sebagai muslim, sebagai orang Islam. Ini merupakan nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. یہ نسبت اتنی عظیم نسبت ہے اور اتنی بڑی نسبت ہے، جس نسبت کی وجہ سے مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب میں رہنا والا مسلمان، کسی بھی زبان کا ہے، واختلاف السنتکم والوانکم، اختلاف ہے زبانوں میں، اختلاف ہے رنگ میں، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی مالدار ہے، کوئی حاکم ہے تو کوئی محکوم ہے، عرب ہے، عجمی ہے، لیکن پھر مختلف شعبوں میں کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. اللہ نے نظام ایسا بنایا ہے، تو کوئی زمیندار ہے،
تو کوئی تجارت کرتا ہے، کوئی اسکول اور کالج میں پڑھنے پڑھانے والا ہے، کوئی کس شعبے میں، کوئی کس شعبے میں، لیکن یہ نسبت ایسی ہے کہ جس نسبت کی برکت سے یہ امت مسلمہ ایک جسد واحد کی طرح ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بتایا ہے کہ جو مسلمان اور مومن ہیں ان کی مثال کل جسد الواحد، جیسے ایک بدن۔ اب بدن میں مختلف اعضاء چھوٹے بڑے ہونے کے اعتبار سے بھی، اوپر نیچے ہونے کے اعتبار سے بھی، لیکن کیسے آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، کہ اگر بدن کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورے بدن کو اس کا احساس ہوتا ہے۔ اس طرح یہ امت اس اسلام کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے ایک جسد واحد اور ایک بدن کی طرح ہے۔ Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hubungan ini merupakan hubungan yang sangat agung, hubungan yang sangat besar. Sebagai orang Islam, dimanapun orang Islam berada, apakah dia tinggal di barat atau di timur, di utara atau di selatan, bahasa apapun yang dipergunakannya, warna kulit apapun, wakhtilafu alsinatikum wa alwanikum, perbedaan bahasa dan perbedaan warna kulit, kemudian pekerjaan atau usaha yang berbeda-beda dibuat oleh orang-orang Islam. Ada yang bekerja sebagai petani, ada yang bekerja sebagai pedagang, ada yang belajar atau mengajar di sekolah. Dalam bidang masing-masing, perbedaan-perbedaan ini, ada yang sebagai orang fakir, orang miskin, dan ada yang menjadi orang kaya, ada yang menjadi pejabat pemerintah, ada yang menjadi rakyat biasa. Hadirin, seluruh orang Islam di seluruh dunia kal jasadil wahid, seperti satu jasad, seperti satu badan, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang mafhumnya orang-orang Islam seperti satu badan. Di dalam badan ada anggota-anggota badan yang berbeda-beda. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang terletak di atas dan ada yang terletak di bawah. Tetapi hadirin, walaupun berbeda, maka seluruh anggota badan ini berhimpun menjadi satu, bersatu padu, sehingga dikatakan apabila terjadi kesakitan oleh salah satu anggota badan, maka seluruh anggota badan yang lain akan merasakan sakitnya. Begitulah hadirin yang mulia, seluruh orang Islam di seluruh dunia seperti mana jasad yang satu. یہ جو اس امت مسلمہ کا آپس میں ایک جوڑ ہے اور ایک اتحاد ہے اور الفت اور محبتیں ہیں، یہ اس اسلام
اسلام کی برکت سے ہے. اس میں پیسے کا کوئی دخل نہیں، فقر کا کوئی دخل نہیں، اور نسبتوں کا اس میں کوئی دخل نہیں، بلکہ جتنا یہ اسلام مضبوط ہوگا مسلمانوں کی زندگی میں، اتنی یہ امت مسلمہ ایک جسد کی طرح زندگی گزارے گی. جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین وہ ایک بدن کی طرح اور ایک جسد کی طرح رہ کر زندگی گزار رہے تھے. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka umat muslimah, orang-orang muslim begitu bersatu padu, yang mana nisbat hubungan mereka bersatu karena mereka sebagai orang muslim. Hubungan ini bukan terbentuk karena uang atau karena akal atau karena hubungan-hubungan yang lain. Tetapi hubungan ini terbentuk karena mereka adalah sebagai orang Islam. Seperti mana satu jasad, sejauh mana Islam wujud sempurna dalam kehidupan mereka, maka sejauh itulah kekuatan akan diberikan kepada orang-orang Islam. Seperti mana pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, dalam kehidupan mereka Islam telah wujud, maka para sahabat telah bersatu. ساتھ ساتھ مسلمان کا یہ یقین ہوتا ہے کہ اس زندگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مددیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں اس دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد جو آنے والی زندگی ہے اس زندگی میں بھی کامیابیوں کے وعدے، برکتوں کے وعدے، نصرتوں کے وعدے، ہر قسم کی خیر اس زندگی کے اندر چھپی ہوئی ہے. اس لیے یہ مسلمان اپنے اس اسلامی زندگی کی وجہ سے یہ جہاں پر بھی تھا تو رحمتوں کے نازل ہونے کا، برکتوں کے نازل ہونے کا، مصیبتوں اور پریشانیوں کے دور ہونے کا ذریعہ تھا. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت مسلمہ کو اسلام کے اعتبار سے ایسے سطح پر چھوڑ کر تشریف لے گئے کہ اس معاشرہ کے مردوں میں، عورتوں میں اور بچوں میں 100% اسلام زندہ تھا، جبکہ شروع کیا تھا ایسے حال سے کہ کسی کے زندگی کے اندر اور کسی کے حیات اور زندگی میں یہ نعمت اور یہ دولت نہیں تھی، بلکہ اس سے بہت دور تھے. وہ صفر سے شروع کیا اور اعلی حد تک پہنچا کر امت کو ایسے حال میں چھوڑ کر گئے کہ وہ دین کے اعتبار سے اور اسلام کے اعتبار سے ان کی زندگی بالکل وہ تھی جو اللہ چاہتے تھے. Bersama itu juga hadirin yang mulia, orang-orang Islam mempunyai keyakinan akan datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan datang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Turunnya keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kehidupan Islam yang ada dalam kehidupan orang-orang Islam, mengamalkan Islam dalam kehidupan dimanapun mereka berada, maka janji Allah Subhanahu wa taala akan turun kepada mereka. Janji datangnya rahmat akan turun kepada mereka. Janji datangnya keberkatan akan turun kepada mereka.
berbagai macam kebaikan-kebaikan akan datang kepada mereka. Janji kejayaan akan datang kepada mereka, baik dalam kehidupan yang sementara di dunia ini maupun kehidupan setelah kematian untuk di akhirat selama-lamanya. Seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain dalam kehidupan mereka, baik laki-laki dari kalangan sahabat, wanita dari kalangan sahabat, anak-anak dari kalangan sahabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengusahakan mereka sehingga dalam kehidupan mereka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengusahakan dari nol sampai mendapatkan derajat yang begitu tinggi, sehingga dengan kehidupan mereka pintu rahmat, pintu keberkatan dapat menghindarkan bala bencana, musibah, azab yang datang, karena dalam kehidupan mereka ada kehidupan Islam. अब उम्मत मुस्लिमा इस्लाम के एतबार से उस सतह पर न होने की वजह से मुसीबतों और परेशानियों में मुब्तला है। यानी जिस सतह पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़कर गए थे, आज अगर हम देखें अपनी जिंदगियों में, तो जिंदगी के जितने भी शोबे हैं, ज़ाहिरी तौर पर कोई तिजारत, कोई जमींदारा, कारोबार, सुबह से लेकर शाम तक अपनी जिंदगी को अगर हम देखें, तो आज उमूमी तौर पर ये बरकत वाली जिंदगी और रहमत वाली जिंदगी और ये उल्फत और मोहब्बत वाली जिंदगी, ये हमारे जिंदगियों से निकली हुई हैं। तो हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम और आप इस तरह मेहनत करें कि अल्लाह पाक के हाँ हमारी ये मेहनत कबूल हो जाए, और जिस सतह पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत को छोड़ कर गए थे, तो ये उम्मत दोबारा उस सतह पर पहुंच जाए। ये नीयत हम कर सकते हैं, दुआएं मांग सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। अल्लाह कदरदान है, नतीजा अल्लाह ही के हाथ में है, अल्लाह के वादे हैं इसके साथ। Hadirin yang mulia, para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, dalam kehidupan mereka sudah sampai pada tahapan seperti mana derajat tahapan kehidupan waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan umat ini, yang mana dalam tahapan derajat tersebut Allah Subhanahu wa taala telah ridha kepada mereka. Tetapi hadirin, tahapan dan derajat kehidupan Islami tersebut pada zaman kita ini kita tidak temukan, tidak nampak dalam kehidupan kita, yang mana karena tidak ada dalam kehidupan kita tahapan derajat agama seperti mana yang telah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang-orang Islam hari ini berada dalam kesusahan, berada dalam penderitaan. Kita tidak melihat di dalam bidang-bidang kehidupan kita, apapun yang kita kerjakan, apakah dalam perdagangan, pertanian dan sebagainya, adanya rahmat, adanya keberkatan, adanya ulfat, muhabbat, kasih sayang, maka semuanya telah keluar dari kehidupan kita. Hadirin, untuk mengembalikan tahapan derajat agama seperti mana yang telah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini, maka kita harus buat usaha. Menjadi tanggung jawab kepada setiap orang Islam mengusahakan agama yang akan sampai kepada tahapan atau derajat seperti mana yang waktu ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat berbuat usaha, kita dapat berdoa, yang mewujudkannya adalah Allah Subhanahu wa taala. दूसरी जिम्मेदारी ये थी कि ये उम्मत मुस्लिमा
اس کا انتخاب اللہ نے کیا ہے. وَاجْتَبَاكُمْ، اللہ نے تمہیں چھانٹا ہے، اللہ نے تمہارا انتخاب کیا ہے. تو اس امت مسلمہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں ایک کام ملا، جس کام کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنا کام سمجھا تھا کہ یہ ہمارا کام ہے. اور وہ کام کیا تھا کہ پوری دنیا میں اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے. گویا صرف اپنی ذات کے اعتبار سے دیندار بننا یا دین کا محنتی بننا، محنت کرنے والا بننا، یہ بھی ضروری ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ کہ پوری دنیا میں اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، اس کے لیے جان اور مال لگا دینا یہ ہر مسلمان کا کام تھا. ہر مسلمان، جیسے ہر مسلمان مالدار ہو یا غریب ہو، حاکم ہو یا محکوم ہو، وہ اپنے آپ کو مکلف سمجھتا تھا کہ اپنی ذات کے اعتبار سے اسلام کے مطابق زندگی گزارنا یہ میرا کام ہے. اس طرح یہ اسلامی زندگی اور یہ دینی زندگی عالم میں زندہ ہو جائے، اس کے لیے محنت اور کوشش یہ اس امت مسلمہ کے ذمہ. جب تک امت اس محنت کو کرتی رہی، گویا یہ اللہ پاک کے دین کی مدد میں تھی. اللہ پاک کا مطالبہ ہے مسلمانوں سے بحیثیت امت ہونے کے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو تم اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ. مددگار ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے صرف کہ اپنی ذات کے اعتبار سے انسان کی زندگی دین کے مطابق بنے، بلکہ اللہ کے دین کے مددگار بننا کہ دین ہے تمام دنیا کے انسانوں کے لیے. اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کسی کو نہیں ملے گی تو یہ ایک شرف ہے، یہ ایک مقام ہے، یہ ایک کرامت ہے، اور یہ ایک اللہ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے، جو نعمت اللہ نے جتنی بھی امتیں گزری ہیں ان امتوں میں سے کسی پر بھی یہ نعمت نہیں کی، بلکہ اس امت مسلمہ کو اس نعمت کے ساتھ ممتاز کیا. تو گویا پوری دنیا میں اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، اس کے لیے جان اور مال لگا دینا، یہ ہر فرد بشر کے اندر یہ بات تھی کہ یہ میرا کام. اور اللہ کے وعدے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ نے اپنی مدد کو مشروط کیا، موعود کیا مسلمان کے دین کی مدد کے لیے. دوسرا وعدہ یہ کیا، وَيَثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے قدموں کو مضبوط کرے گا. ہر حال میں انسان دین پر ڈٹا رہے اور دین سے دائیں بائیں نہ رہے اور ہر موقع پر کام کرنے والا بنے. یہ اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو یہ وعدہ کیا کہ تمہارے قدموں کو ثابت قدم کروں گا، گویا اللہ تمہارے ساتھ ہوگا. پھر جب اللہ تمہارے ساتھ ہو، يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، تو کوئی بھی تمہارے اوپر نہیں آ سکتا اور کوئی بھی تمہارے پر غالب نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب اللہ تمہارے ساتھ ہے تو پھر کوئی بھی تمہارے اوپر نہیں آ سکتا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اور اگر اللہ نے تمہیں اپنے حال پر چھوڑ دیا تو پھر کون ہے کہ اللہ مدد نہیں کرتا اور پھر وہ تمہاری مدد کر سکے. میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اس امت مسلمہ نے
اس کو اپنے ذمہ سمجھا تھا. اس لیے افراد کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں تھی کہ صرف شخصیات کے ساتھ یا افراد کے ساتھ، بلکہ پوری امت مسلمہ کے ساتھ من حیث الامت اللہ تعالیٰ کی مدد تھی اور اللہ تعالیٰ کی نصرت تھی. جس طرح انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد تھی، وہ سب مددیں اس امت کے ساتھ تھی. اور جس طرح انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں کو اللہ نے قبول کیا اپنے اپنے زمانے میں، اپنے دائر محنت میں، اس طرح اس امت کی دعاؤں کی قبولیت کا بھی اللہ نے وعدہ کیا ہے اور اللہ نے ان کے دعاؤں کو بھی قبول کیا. تو گویا ہر ایک اپنے آپ کو اس کا سمجھتا رہا. جب تک امت اپنے آپ کو اس مبارک کام کی ذمہ دار سمجھتی رہی، اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ساتھ تھی. اللہ نے ان سے کام لیا، سمجھایا بھی موقع بموقع پر، اور اللہ نے ان کی مددیں کی. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanggung jawab yang kedua kepada umat ini. Wajtabakum. Allah Subhanahu wa taala telah memilih umat ini. Allah Subhanahu wa taala telah memilih umat ini. Telah diberikan satu kerja yang besar, yang mana para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, mereka telah menjadikan kerja ini menjadi maksud dalam kehidupan mereka. Hadirin, seperti mana orang-orang Islam meyakini menjadi tanggung jawab mereka untuk mewujudkan kehidupan Islami dalam kehidupan mereka. Kehidupan yang mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang Islam juga mempunyai tanggung jawab, bukan hanya untuk dirinya sendiri saja, tetapi mempunyai tanggung jawab bagaimana Islam akan tersebar di seluruh dunia. Bagaimana Islam akan dimiliki oleh orang-orang di seluruh dunia. Hadirin, dua tanggung jawab untuk diri kita sendiri. Mulai dari diri kita, bagaimana agama akan wujud dalam kehidupan kita. Kemudian dengan usaha dan pengorbanan diri dan harta, maka kita mempunyai tanggung jawab untuk menyampaikan agama, mewujudkan agama kepada seluruh manusia di seluruh alam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika umat ini masih berada dalam maksud ini, umat masih dalam pergerakan agama secara terus-menerus, maka ada janji dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang membantu agama. Dan Allah Subhanahu wa taala minta permintaan dari Allah kepada umat ini, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu pembantu-pembantu menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Menolong agama Allah tidak cukup seseorang mengamalkan agama hanya dalam kehidupannya sendiri. Tetapi menolong agama Allah, maka mempergunakan harta dan diri, siapapun dia, baik orang kaya ataupun orang miskin, orang yang mempunyai jabatan pemerintahan ataupun rakyat biasa, maka mengorbankan harta dan dirinya untuk menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agama Allah Subhanahu wa taala akan tersebar di muka bumi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala telah berjanji, orang-orang yang membantu agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan membantu mereka. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, "In tansurullah yansurkum." Jika kamu membantu agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan membantu kamu. Allah taala telah mensyaratkan, membuat syarat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala akan datang kepada orang-orang Islam apabila orang-orang Islam membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Wa yuthabbit aqdamakum, dan Allah akan meneguhkan kaki-kaki mereka.
Allah Subhanahu wa taala akan membantu mereka. Mereka akan bertahan dalam setiap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak goyah dalam mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah teguhkan kaki mereka dalam agama. Tidak mundur sedikit pun. Maknanya dalam setiap kehidupan mereka selalu dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, manakala Allah Subhanahu wa taala membantu umat ini, maka tidak akan ada yang dapat melampaui umat ini. Tidak ada yang dapat mengalahkan umat ini. Iyansurkumullah fala ghaliba lakum. Jika Allah Subhanahu wa taala membantu kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkan kamu. Tidak ada yang dapat melawan kamu. Wa in yakhdhulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'di. Tetapi ketika Allah membiarkan kamu, Allah melepaskan kamu, Allah tidak membantu kamu, maka siapa lagi yang dapat membantu kamu setelah itu? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maknanya apabila umat ini secara terus-menerus berusaha mempergunakan harta dan dirinya untuk mewujudkan agama yang sempurna dalam kehidupannya dan mengusahakan bagaimana agama akan terus-menerus berlangsung di seluruh alam, seluruh manusia mendapatkan agama, maka pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala akan bersama mereka dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kejayaan kepada mereka. इस निस्बत के एतबार से अगर देख लिया जाए तो आज उमूमी तौर पर एक मुसलमान की जिंदगी जो गुजर रही है, तो हमने अपने सामने जो रखकर जिंदगी की एक तरतीब दी है, उमूमी तौर पर अर्ज कर रहा हूं, वो ये कि गोया ये मुबारक काम अपना काम समझकर जिंदगी हम नहीं गुजार रहे हैं, बल्कि जिन शोबों में हम लगे हुए हैं, हम अपने आप को उन शोबों का समझकर जिंदगी गुजार रहे हैं। इसलिए आम तौर पर जो कहने और सुनने में आता है, तो अंदर से ये एक बात है और जुबान पर कि मेरा काम कमाना है। हालांकि कमाने से मना नहीं, लेकिन कमाना, खाना, बीवी बच्चों का पालना और इस मौजूदा निजाम को चलाना, गोया मैं इस मौजूदा निजाम जो एक मशीन की तरह है उसका मैं एक पुर्जा हूं, ये मेरा काम है। अच्छा, दीन का क्या हाल है? अपने जिंदगी में देखो, अपने घर में देखो, अपने मोहल्ले, बस्ती, शहर, इलाके, मुल्क में देखो, तमाम दुनिया के मुसलमानों में देखो और इंसानों में देखो, तो एक एक हुक्म मिटा हुआ है, एक एक सुन्नत मिटी हुई है। तो इस दीन का जिंदा करना किसका काम है? तो आम तौर पर यही समझा जाता है कि ये हमारा काम नहीं है, बल्कि बस इतनी बात है कि उलमा का काम है। हालांकि या जिक्र के लेन के जो बड़े हैं ये उनका काम है, गोया हम तकसीम हैं, हम हैं दीन के लिए, दुनिया के लिए, और वो हैं दीन के लिए। अगर इसमें शक नहीं कि जितना भी दीन मौजूद है वो इन हजरात की बरकत से मौजूद है, लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में उम्मत बहैसियत उम्मत लगी रही, अफराद नहीं, शख्सियात नहीं, ये तबकात उनमें भी थे, इल्म के एतबार से, फिक़ह के एतबार से, हदीस के एतबार से आपस में उनके दर्जात थे। लेकिन जहां तक इस मेहनत का ताल्लुक था, तो इस मेहनत के एतबार से हर एक मुसलमान अपने आप को इस मुबारक काम का समझकर जिंदगी गुजारने वाला था। इसलिए उम्मत बहैसियत उम्मत मशगूल थी इस मुबारक काम में। तो नुसरत अफराद के साथ नहीं थी और दुआओं की कबूलियत अफराद की नहीं, बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा के साथ अल्लाह ताला की मदद और अल्लाह ताला की नुसरत थी। आज उमूमी तौर पर हम अपने आप को इस मुबारक काम का
समझ कर जिंदगी नहीं गुजार रहे हैं, बल्कि अपने दुनिया के कामों को सामने रखकर जिंदगी गुजार रहे हैं। इस जिस सतह पर छोड़कर गए थे, इस एतबार से भी उम्मत अपनी सतह से नीचे आई है। Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, hadirin, secara umum kalau kita melihat bagaimana kehidupan kita, kalau kita melihat bagaimana kehidupan orang-orang Islam pada zaman kita ini, mengikut hubungan usaha dakwah yang begitu mubarak, yang begitu berkah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau kita melihat, hadirin, dan sudah nampak di hadapan kita, maka kita akan melihat hari ini orang-orang Islam seperti merasa tidak bertanggung jawab atas usaha yang begitu berkah ini. Di mana-mana pun orang-orang Islam, hadirin, dalam bagian-bagian dalam kehidupan mereka, seperti mana rutinitas kehidupan kita setiap hari, mencari nafkah, kemudian makan minum, memelihara anak dan istri. Padahal perkara-perkara ini bukan perkara yang dilarang. Kemudian menyelesaikan masalah-masalah apa-apa yang ada di hadapan kita. Hadirin, kalau kita melihat hati kita, maka setiap orang Islam hari ini mengatakan, ini adalah kerja saya, ini adalah tanggung jawab saya. Lantas bagaimana keadaan agama, hadirin yang mulia? Kalau kita lihat agama dalam kehidupan kita, di rumah kita, di lingkungan kita, di kampung kita, di kota kita, di negara kita, bahkan di seluruh alam, maka bagaimana keadaan agama? Apakah ada usaha untuk mewujudkan kehidupan yang berlandaskan dengan agama, mengikut Islam? Nah, secara umum, hadirin yang mulia, orang Islam telah meninggalkan usaha agama. Maknanya seolah-olah mereka mengatakan, hadirin, ini bukan tanggung jawab saya, ini bukan kerja saya. Nah, seolah-olah Islam telah menjadi terbagi-bagi dalam tanggung jawab dan kerja mereka. Untuk usaha agama, ini adalah kerjanya ulama, ini adalah kerjanya orang-orang soleh. Tetapi mencari nafkah, memberikan makan anak istri, ini adalah tanggung jawab kami. Padahal, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, mereka sebagai umat, dan mereka telah menjadikan tanggung jawab mereka sebagai umat. Dalam kehidupan mereka, majmu'ah, kumpulan daripada para sahabat, setiap diri mereka merasa bertanggung jawab. Aku bertanggung jawab untuk mewujudkan agama di seluruh alam, bertanggung jawab untuk menyebarkan agama di seluruh alam sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bertanggung jawab sebagai umat yang mana pada zaman kita ini, hadirin, sebagai umat, tetapi hari ini umat tidak merasa bertanggung jawab untuk membuat kerja sebagai umat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manakala dahulu para sahabat mereka merasa sebagai umat dan mereka buat kerja sesuai dengan tanggung jawab sebagai umat, maka pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala telah datang kepada mereka. Doa-doa telah dikabulkan. Karena terkabulnya doa bukan mengikut afrad, bukan mengikut perseorangan, tetapi terkabulnya doa adalah mengikut umat. Sehingga dalam mafhum hadis dikatakan, doa umat ini akan dikabulkan oleh Allah manakala umat buat kerja seperti mana doa nabi-nabi terdahulu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetapi umat secara umum pada zaman ini telah meninggalkan kerja mereka sebagai umat.
yang mana derajat yang diinginkan seperti mana derajat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan umat ini, maka derajat dan tahapan tersebut tidak ada dalam kehidupan umat. Bahkan umat derajat dan tahapan mereka lebih jatuh atau lebih rendah lagi. इसलिए दरखास्त ये है कि जैसे हमारे बड़े हमें बताते हैं कि इसको गुनाह समझा जाए और अपने नफ्स का सबसे पहला हक ये है बंदे पर, ये हमारी जिम्मेदारी है कि अपने आप को और अपने अहल अयाल को, घर वालों को और सब मुसलमानों को, बल्कि तमाम दुनिया के इंसानों को इस मुबारक जिंदगी पर लाने के लिए मेहनत करना, ये हमारे जिम्मा था, जिस पर न होने की वजह से आज दीन हमारी जिंदगियों से निकल गई और इस मुबारक काम से हम दूर हो गए और इसको हम गुनाह भी नहीं समझते। इसलिए इस बात का एहसास हो, खासकर काम को लेकर चलने वालों के अंदर ये बात कि वाकई ये एक गलती, ये एक गुनाह, ये एक जुर्म है, इससे तौबा करके नदामत और इस्तिग़फ़ार के साथ इस बात की नीयत हो और इस बात का अज़म हो और इस बात की कोशिश हो कि हम इन दोनों हैसियतों के एतबार से अपनी पूरी मेहनत करने की कोशिश करेंगे। Maka hadirin, permintaan dari beliau seperti mana yang diharapkan oleh orang-orang tua kita terhadap usaha yang sudah kita tinggalkan. Kita tidak merasa ini adalah tanggung jawab dan kerja kita, maka kita hendaknya merasa kita ini telah berbuat dosa. Hadirin yang mulia, kita adalah orang pendosa dan hendaknya kita buat usaha, mengusahakan bagaimana mulai dari diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, sampai manusia seluruh alam, atas dua kedudukan ini, dua tanggung jawab ini, bagaimana agama akan wujud dalam kehidupan kita, dan agama yang berkah dengan jalan usaha, mengorbankan harta dan diri, akan wujud di seluruh alam. Hadirin, karena kita telah meninggalkan usaha agama ini, tidak buat usaha agama, maka kita melihat agama telah keluar dari kehidupan kita. Maka hendaknya kita ada perasaan sebagai orang yang bersalah, sebagai orang pendosa, karena telah meninggalkan tanggung jawab dan kerja yang begitu besar ini. Dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk itu kita semua berniat untuk waktu hari ini dan akan datang, kita akan buat usaha dan menjadikan kerja ini atas dua perkara ini, mengusahakan agama dalam kehidupan kita sendiri dan memberikan pengorbanan harta dan diri untuk mewujudkan agama di seluruh alam. इसलिए इस बात का हुक्म है मुसलमानों को कि अपने आप को दुरुस्त बनाने के लिए और दूसरे इंसानों को दुरुस्ती पर लाने के लिए मेहनत करना, ये हर मुसलमान का काम है। और कितनी मेहनत करेगा अपने आप को दुरुस्त करने के लिए और दूसरे इंसानों को इस दुरुस्ती पर लाने के लिए मेहनत कितनी होगी और कितनी मेहनत ये करेगा, जितनी मेहनत एक इंसान अपनी दुनिया के काम के लिए करता है, पैसा कमाता है, चीजें हासिल करता है, जमींदारा करता है, दुकानदारी करता है, तिजारत करता है और इस तरीके से और शोबे में लगता है, तो जितने असबाब ये इख्तियार कर रहा है मईशत के लिए और अपने माश को सामने रखकर ये जो असबाब इख्तियार करता है, उससे ज्यादा ये कोशिश करेगा और ये मेहनत करेगा अपने को दुरुस्त करने के लिए और पूरे आलम को सही रुख पर लाने के लिए मेहनत करना, जितना इस मेहनत का हक है। और इस मेहनत का हक ये है कि अपने असबाब और अपने मईशत को जाहिरी तौर पर
صحیح کرنے کے لیے انسان جتنی کوشش کرتا ہے اس سے زیادہ کرنا یہ اس کے ذمہ ہے، کیونکہ اللہ پاک کے غیرت کے خلاف ہے کہ اگر ایک انسان دنیا کے لیے اور اپنے معاش کے لیے جو محنت کرتا ہے اس محنت کو اوپر رکھتا ہے اس محنت سے اور ان اسباب پر کہ جو اسباب ہدایت کے ہیں اور اس مبارک دین کو دنیا میں زندہ کرنے کے لیے ہیں، اور جو اسباب معاد کے بنیاد پر ہے، معاش کے بنیاد پر نہیں ہے، تو اگر یہ اسباب معیشت کو اور اسباب دنیا کو اسباب ہدایت پر اوپر رکھ کر یہ زندگی گزارتا ہے تو یہ اللہ کی غیرت کے خلاف ہے کہ اللہ پاک اس کو اس طرح پوری دنیا میں ہدایت کا ذریعہ بنا دے جس طرح اللہ نے انبیاء علیہ السلام سے کام لیا تھا۔ صحابہ کرام میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس نے اپنے دنیا اور معاش کو سامنے رکھ کر اور معاد کو پیٹھ کے پیچھے رکھ کر اور اپنے پیچھے رکھ کر اس نے زندگی کو ترتیب دیا ہو، بلکہ جتنے بھی تھے انہوں نے ان اسباب معاش کو اسباب ہدایت کے تحت رکھ کر اور نیچے رکھ کر اور اسباب ہدایت کو اوپر لا کر انہوں نے زندگی گزاری ہے۔ اس وجہ سے اللہ نے ہر ایک کو ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے۔ فَبِأَيِّهُمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، یہ حکم ہے، یہ زندگی مطلوب ہے مسلمانوں سے۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، کہ تم اپنے آپ کو درست رکھنے کے لیے اور درست کرنے کے لیے اور تمام انسانوں کو درستی پر لانے کے لیے محنت کرو گے جو اس محنت کا حق ہے، جس طرح اس محنت کا مطالبہ ہے اور محنت کا حق یہ ہے کہ جو دنیا کے لیے کرتے ہو اس سے زیادہ دین کے لیے کرو گے، جو دنیا کے لیے کرتے ہو اس سے زیادہ آخرت کو سامنے رکھ کر کرو گے، تب اللہ پاک اس مبارک کام کو یعنی اس مبارک انسان کو عالم میں ہدایت کا ذریعہ بناتا ہے۔ اس لیے ہم سب اس کی نیت کر لیں۔ Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena sudah menjadi perintah bagaimana setiap diri kita mengusahakan untuk membetulkan diri kita dan buat usaha untuk membawa orang-orang lain dalam usaha membetulkan diri mereka masing-masing. Berapa banyak usaha yang harus dibuat? Berapa banyak usaha yang harus dibuat untuk membetulkan diri kita dan membawa orang lain dalam membetulkan diri mereka? Beliau mengatakan, hadirin, berapa banyak yang harus dibuat? Maka banyaknya usaha yang harus dibuat. Seperti mana hari ini kita buat usaha atas dunia kita, dalam asbab dunia kita, dalam asbab pencarian nafkah kita, dalam bidang apapun, apakah dalam perdagangan, pertanian, sebagai pekerja dan lain-lain. Seperti mana kita mengusahakan asbab dunia kita, asbab dalam kehidupan kita, maka kerja yang kita buat untuk dunia, nah untuk agama Allah Subhanahu wa taala, dalam mengusahakan diri kita, membetulkan diri kita dan membawa orang lain untuk membetulkan dirinya, maka kerja yang harus dibuat lebih banyak, lebih besar daripada kerja yang kita buat untuk keduniaan kita. Dan ini menjadi hak dari usaha agama ini, menjadi hak dari agama ini. Berapa banyak asbab dalam kehidupan kita, pencarian nafkah kita, maka kita berikan asbab untuk perkara hidayah, waktu untuk perkara hidayah lebih banyak dan lebih besar daripada usaha yang kita buat untuk dunia kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti mana para sahabat radhiyallahu anhum ajmain dan para anbiya alaihimus salatu wassalam, mereka telah meletakkan asbab untuk kehidupan mereka, asbab pencarian nafkah mereka berada di bawah, dan mereka telah meletakkan usaha untuk asbab datangnya hidayah berada di atas. Hadirin yang mulia, mereka telah menunaikan hak dari usaha agama,
hak dari agama. Wajahidu fillahi haqqa jihadi. Dan hendaklah kamu berusaha, berjuang seperti mana haknya perjuangan tersebut. Apa hak dari perjuangan ini? Apa hak dari usaha ini? Yaitu kita meletakkan usaha agama, usaha atas hidayah, asbab hidayah di atas asbab usaha dunia kita, di atas asbab untuk pencarian kehidupan kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila umat ini meletakkan asbab usaha atas hidayah di atas asbab pencarian nafkah mereka, asbab untuk mendapatkan keduniaan mereka, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan diri mereka layak menjadi sebab untuk datangnya hidayah kepada manusia seluruh alam. Tetapi hadirin yang dimuliakan Allah, apabila asbab hidayah diletakkan di bawah dan asbab pencarian nafkah, asbab pencarian dunia, asbab dalam kehidupan diletakkan di atas, hadirin, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan bantuan kepada umat ini. Menunaikan hak dari usaha, yaitu seperti mana kita buat usaha untuk dunia kita, untuk pencarian nafkah kita, untuk pencarian asbab dalam kehidupan kita, maka kita akan berikan waktu yang lebih banyak, usaha yang lebih besar, usaha yang lebih banyak untuk asbab atas hidayah, untuk asbab wujudnya agama dalam kehidupan kita dan membawa manusia di seluruh alam untuk membetulkan kehidupan mereka. Apabila kita meletakkan diri kita berusaha lebih besar dalam asbab atas hidayah, membetulkan agama dalam kehidupan kita dan membawa seluruh manusia di seluruh alam untuk membetulkan agama dalam kehidupan mereka di atas dari asbab pencarian nafkah dan pencarian dunia kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bantuan kepada kita dan Allah taala akan jadikan diri kita menjadi sebab untuk datangnya hidayah kepada manusia seluruh alam. इस बात को अपने अंदर लाने के लिए और तमाम दुनिया के इंसानों को इस बात की तरफ मुतवज्जे करने के लिए जो मेहनत है वो अंबिया अलैहिस्सलाम की है। हर जमाने में अल्लाह ने पैगंबरों को भेजा, पैगंबरों का इंतखाब किया। पैगंबर अकेला होता था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरऔन और उसके कौम के मुकाबले में अकेले थे। हजरत हारून अलैहिस्सलाम को अल्लाह से मांगा, ये दोनों थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी कौम को दावत देने में अकेले थे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम, जितने भी अंबिया अलैहिस्सलाम हैं, उन्होंने अल्लाह पाक के हुक्म के पूरा करने की गरज से उन्होंने काम किया। बज़ाहिर अकेला नजर आता है, लेकिन हकीकत में अकेला वो है जिसके साथ अल्लाह ना हो। अगरचे उसके साथ कौम है, ताकत है, कुव्वत है, अक्सरियत है, सब कुछ है, लेकिन अल्लाह साथ नहीं है, तो हकीकत में वो अकेला है, वह कुछ भी नहीं है। और जिसके साथ अल्लाह है, अगरचे जाहिरन उसके साथ कोई भी ना हो, वो अकेला नहीं है, उसके साथ अल्लाह है। तो अंबिया अलैहिस्सलाम मेहनत करते वक्त अल्लाह ताला की मईयत उनके साथ होती थी। उस हुक्म, ये जो दावत वाला हुक्म है, ये इतना जबरदस्त हुक्म है कि इस हुक्म के पूरा करने की बरकत से आगे इबादत के हुक्म, मुआमलात के अहकामात, मुआशरत के अहकामात और कदा के अहकामात और जितनी भी जिंदगी अहकामात के एतबार से और नवाही के एतबार से जो अहकामात हैं, ये सब चीजें जिंदा हो जाए, उसके लिए बुनियादी हुक्म ये है कि दावत का हुक्म। तो हर पैगंबर अपने आप को अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ समझकर और अल्लाह के हुक्म के पूरा करने की गरज से अंबिया अलैहिस्सलाम ने बेतलबों के पास चलकर, क्यों,
जिन पर नबियों ने मेहनत की उनमें इस मुबारक जिंदगी की तलब नहीं थी, बल्कि सिर्फ ये बात नहीं कि तलब नहीं थी बल्कि इनकार था, उनके अंदर इनकार था। तो उन बेतलबों के पास चलकर बेगरज होकर, कोई गरज नहीं, मालदार से माल के गरज, मुल्क वाले से मुल्क नहीं चाहता, कुछ भी नहीं चाहता, इन बेतलबों के पास बेगरज होकर चलकर जाना, ये सब अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। और अंबिया अलैहिस्सलाम की मेहनत का मैदान वो इंसान है, ख्वाह ये इंसान रास्ते पर उसको मिला, ख्वाह ये इंसान दुकान पर उसको मिला, ख्वाह ये इंसान बाजार में उसको मिला, ख्वाह ये इंसान घर पर उसको मिला, ख्वाह ये इंसान जहां पर भी उसको मिला, तो नबी अंबिया अलैहिस्सलाम बाजारों में चलकर, मेलों में चलकर, लोगों के घरों और बैठकों पर चलकर और मजलिसों में चलकर हर जगह पर न दिन को देखा न रात को देखा, लेकिन इस हुक्म के पूरा करने की गरज से लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते थे। ये अंबिया अलैहिस्सलाम का काम था। सबके अंदर मुश्तरक, जितने भी अंबिया अलैहिस्सलाम है, सबके अंदर मुश्तरक ये बात थी कि उन्होंने अल्लाह के हुक्म के पूरा करने की गरज से लोगों पर मेहनत की और इंसान उसकी मेहनत का मैदान था। Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk membawa agama dalam kehidupan dan mentawajuhkan seluruh manusia untuk datang kepada agama, maka pada setiap zaman Allah Subhanahu wa taala telah menghantar para anbiya alaihimussalatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala telah memilih mereka. Dan hadirin, nabi-nabi pada awalnya datang sendirian, satu orang saja, seperti mana Nabiullah Musa alaihi salam. Dia harus dakwah kepada kaumnya, berhadapan dengan Fir'aun dan bala tentaranya. Belakangan Nabi Musa alaihi salam berdoa kepada Allah untuk bersamanya saudaranya Harun alaihi salam dilibatkan dalam dakwah. Nabiullah Ibrahim alaihissalam hanya sendiri saja berhadapan dengan kaumnya. Tetapi sebenarnya hadirin yang dimuliakan Allah, seseorang itu tidak dikatakan sendiri apabila dia bersama Allah Subhanahu wa taala. Satu orang hadirin, walaupun bersama dia ada seluruh kekuatan, bersamanya ada bilangan jumlah yang banyak, bersamanya ada seluruh kaumnya, tetapi apabila Allah Subhanahu wa taala tidak bersamanya, maka sebenarnya dialah yang dalam keadaan sendirian hadirin. Apabila satu orang bersama Allah, Allah bersamanya, walaupun pada zahirnya dia nampak seorang saja, dia nampak dalam keadaan sendirian, tetapi Allah bersamanya, maka sebenarnya dia tidak sendirian hadirin. Dan anbiya alaihimussalatu wassalam, mereka telah datang kepada manusia, kepada orang-orang betalab yang tidak ada rasa ingin dalam hati mereka kepada agama. Nabi-nabi telah datang kepada mereka untuk mengajak manusia-manusia tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya tidak ada rasa ingin mereka, bahkan mereka telah mengingkarinya hadirin. Mereka telah menolak, menentang apa yang diajak oleh anbiya alaihimussalatu wassalam. Tetapi para nabi alaihimussalatu wassalam, mereka tetap datang mengajak manusia kepada Allah, bagaimana agama akan wujud dalam kehidupan, karena ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah diutus, dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan perintah ini. Yang mana dengan menjalankan perintah ini, maka seluruh perintah-perintah yang lain, apakah yang berkaitan dengan ibadat, perintah yang berkaitan dengan muamalah, perintah yang berkaitan dengan muasyarat, perintah yang berkaitan dengan akhlak, maka semuanya akan wujud apabila perintah mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dijalankan. Apabila dakwah dijalankan, maka seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang lain akan wujud dalam kehidupan manusia.
Maka untuk itu Anbiya alaihimussalatu wassalam telah datang kepada manusia, kepada orang-orang yang tidak ada tolak, tidak ada rasa ingin dalam diri mereka. Dan bukan hanya itu, Nabi-Nabi telah datang bi-gharaz, dengan tidak ada maksud-maksud apapun, tidak ada keinginan apapun. Datang kepada orang berharta, tidak menginginkan harta mereka. Datang